Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramada Arum, dokter muda bagian radiologi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelainan non-traumatik pada tulang belakang. Jadi, saya mengambil dari buku Learning Radiology Recognizing the Basic karangan William Yering pada edisi yang keempat. Ya, untuk itu sebelum kita mengenali kelainannya, kita harus mengenali dari bentuk normal tulang belakang sendiri. Tulang belakang itu dia jika dilihat dari arah depan, dia akan membentuk suatu garis lurus. Nah, tapi apabila dilihat dari samping atau dari lateral, dia itu akan membentuk beberapa kurvatur seperti kifosis dan lordosis. Nah, jadi di sini terdapat 7 vertebra cervical, lalu ada 12 vertebra torakal, lalu ada 5 vertebra lumbal, dan 5 vertebra sakral. Nah, di mana masing-masing dari vertebra tersebut memiliki kurvatur. Nah, selain itu, dia juga memiliki artikulasio yang disebut artikulasio faset atau sendi faset sendiri yang menghubungkan tulang satu dengan tulang lainnya. Dan dia juga memiliki ruang diskus intervertebralis. Ini yang saya poin. Nah, di sini itu dia diisi oleh nukleus pulposus yang diselubungi oleh anulus, di mana fungsi tersebut adalah sebagai bantalan dari vertebra ini. Nah, ini adalah gambar dari normal tulang belakang pada CT scan aksial. Bisa kita lihat di sini yang huruf B ini yaitu korpus dari vertebra. C ini adalah kanal yang nantinya akan diisi oleh sumsum tulang belakang, lalu ada pediculus kanan dan kiri, serta ada lamina juga, dextra dan sinistra, lalu ada 2 prosesus, yaitu prosesus transversus yang huruf T ini, lalu ada prosesus spinosus yang mengarah ke posterior. Lalu di sini jika dilihat dari radiografi konvensional arah frontal, ini terdapat 2 bulatan, ini adalah pediculus. Lalu ini adalah anak panah hitam, gambaran artikulasio faset yang bersatunya antara artikulasio faset superior dan inferior. Lalu ada prosesus spinosus yang membentuk segitiga ini. Nah, ini adalah gambaran normal skotidok yang berada di vertebra lumbal. Nah, ini memakai proyeksi oblik. Nah, gambaran skotidok itu seperti apa? Seperti anjing. Nah, seperti anjing, dia juga memiliki telinga, hidung, kaki, dan leher. Nah, dilihat dari telinganya ini, dia itu menggambarkan dari faset superiornya. Kalau yang misalkan kaki, itu akan menggambarkan inferior dari fasetnya. Nah, apabila yang leher, itu akan leher dari faset joint. Dia menggambarkan dari pars interarticularis. Nah, apabila ini akan bersatu, itu akan membentuk bayangan skotidok, dan itu normal pada gambaran di vertebra lumbal, khususnya pada proyeksi oblik. Nah, ini adalah normal dari sumsum tulang belakang yang dia itu memanjang dari medula oblongata sampai L1 atau L2. Nah, berakhirnya itu sebagai konus medularis, dan dia akan meluas ke inferior sebagai kumpulan syaraf yang nantinya akan disebut cauda equina. Nah, normalnya pada MRI ini, pada gambar ini, pada vertebra lumbal, diskus intervertebral yang huruf D ini, dia lebih gelap dibandingkan korpus vertebra pada huruf V ini. Serta ada juga cairan cerebrospinal. Nah, ini digambarkan lebih gelap daripada lemak subkutan yang digambarkan pada huruf F ini. Lalu ini adalah macam-macam kelainan non-traumatik pada tulang belakang. Yang pertama kita bahas diskus herniasi. Jadi diskus herniasi ini dia itu terjadi karena degenerasi anular bagian luar, atau bisa diakibatkan juga karena trauma, sehingga serat anularnya tadi itu pecah. Apabila pecah, tidak ada yang melindungi, akan terjadi herniasi nukleus pulposus. Nah, biasanya terletak pada posterolateral. Nah, kenapa di posterolateral? Karena itu adalah area yang lemah pada ligamentum longitudinal yang posterior. Nah, akibatnya akan menjadikan
kompresi pada akar sarafnya sehingga akan menyebabkan nyeri pada punggungnya. Nah, ini adalah gambaran herniasi pada C4 dan C5. Nah, pada herniasi ini seringnya terjadi pada servikal dan lumbal. Dia jarang terjadi pada vertebrae torakal karena vertebrae torakal sendiri dia akan dilindungi oleh beberapa tulang rusuk ya. Nah, kita next saja. Yang kedua adalah kelainan DDD atau degenerative disc disease. Jadi ini dipengaruhi oleh bertambahnya usia. Nah, dari pertambahannya usia ini, nukleus pulposusnya mengalami dehidrasi dan degenerasi sehingga hilangnya ketinggian ruang diskus intervertebralis. Kalau misalkan hilang, akan terjadi penyempitan pada ruang diskus tersebut sehingga akan menyebabkan perubahan pada korpus vertebrae. Bisa terjadi sklerotik maupun kemiringan. Nah, ini pada gambar ini terjadi adanya osteofit juga pada korpus vertebrenya. Lalu ada gambaran vacuum disc phenomenon. Jadi gas di dalam space disc intervertebralisnya. Ini yang berwarna hitam garis ini adalah gas. Lalu untuk kelainan selanjutnya yaitu osteoartritis pada sendi faset. Jadi sendi faset itu juga memiliki tulang rawan, lapisan sinovial, dan cairan sinovial. Nah, apabila dia terjadi peradangan ya seperti osteoartritis. Nah, selain sendi faset, dia juga ada sendi luska atau uncovertebral. Jadi dia sering pada C3 sama T1. Nah pada sendi luska ini sering terjadi pembentukan osteofit yang sangat biasanya juga terjadi pada penyakit cakram degeneratif. Ini adalah gambarnya pada sendi faset yang ini terdapat gambaran osteofit. Nah, ini ada osteofitnya itu dia akan menekan dari foramen spinal foramennya nih ya, yang NN ini. Lalu ada gambaran juga osteofit pada sendi faset. Gambaran putih-putih ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu diffuse idiopathic skeletal hyperostosis yaitu DISH. Nah, DISH ini adalah kelainan umum yang ditandai dengan ekskresi tulang atau kalsium di tempat insersi ligamen yang disebut entesophits. Entesophits ini DISH ini biasanya menyerang pada pria lebih dari 50 tahun dan dapat terjadi di mana saja di tulang belakang, tapi seringnya pada torakal yang bagian bawah atau vertebrae cervical yang di bagian bawah. Untuk menegakkan diagnosis untuk eksfoto tulang belakang itu sudah sangat cukup ya. Untuk yang A ini adalah gambar diffuse idiopathic skeletal hypertosis, sedangkan yang B ini adalah osifikasi pada posterior longitudinal. Nah, untuk yang gambar A ini dia didapatkan adanya kalsifikasi pada ligamentum longitudinal yang anterior, sedangkan yang gambar B ini dia didapatkan kalsifikasi pada yang posterior. Untuk selanjutnya yaitu fraktur kompresi. Nah, fraktur kompresi vertebrae ini sering terjadi pada wanita daripada pria. Nah, biasanya itu terjadi akibat osteoporosis. Nah, untuk radiografi yang konvensional tulang belakang biasanya merupakan studi pilihan yang pertama, tetapi MRI juga bisa digunakan untuk membedakan fraktur kompresinya itu akibat osteoporosis atau disebabkan oleh keganasan. Nah, biasanya tidak ada defisit neurologis yang terkait dengan fraktur kompresi yang diakibatkan osteoporosis karena melibatkan bagian anterior korpusnya, anterior korpus dari vertebrae dan jauh dari medula spinalis. Nah, pola kompresi ini akan menghasilkan deformitas berbentuk baji yang mengarah ke aksentuasi kifosis normal pada tulang belakang toraks yang dinamakan punuk Dowager. Ini adalah punuk Dowager. Nah, sedangkan yang ini adalah gambar fraktur kompresi akibat osteoporosis di aspek anterior dan superior korpus vertebrae. Biasanya yang paling terkenal, yang paling sering terkenal.
Lalu yang selanjutnya adalah spinal stenosis. Jadi spinal stenosis ini adalah penyempitan saluran tulang belakang atau foramen akibat kelainan jaringan lunak atau tulang. Nah, biasanya radiografi konvensional diperoleh pertama kali dalam mengevaluasi dari spinal stenosis. Tetapi MRI juga merupakan pilihan karena dimensi tulang saja tidak dapat memberitakan jaringan lunak yang dapat menyebabkan stenosis. Nah, CT scan juga memberikan metode yang sangat baik untuk menunjukkan kelainan tulang, tetapi MRI adalah pilihan untuk mendeteksi stenosis spinal pada vertebra lumbar. Nah, pada gambar yang ini, gambar A ini yaitu adanya terdapat osteofit yang mempersempit kanal ya. Jadi kanalnya ini tuh menyempit akibat adanya osteofit dari tulang korpus vertebra yang posterior di bagian belakang ini. Nah, nanti dia akan menyempit dari mempersempit dari kanalnya yang C ini. Nah, apabila yang B ini dia kanal C-nya kan menyempit akibat adanya penebalan dari ligamentum. Nih, ligamentum itu yang penebalan ligamentum pada panah putihnya, sehingga kanal C ini dia akan menyempit dan dapat menekan dari saraf yang ada di sini, kanal saraf. Next, selanjutnya ada keganasan tulang belakang. Contohnya adalah multiple myeloma. Nah, karena suplai darah yang kaya di bagian posterior corpus vertebra mengakibatkan metastasis hematogen ke bagian tulang belakang. Nah, paling sering terjadi itu pada CA paru dan payudara. Nah, metastasisnya cenderung menghancurkan korpus vertebra, terutama pada aspek yang posterior dan pedikel. Berbeda dengan fraktur kompresi tadi, yang diakibat osteoporosis, di mana korpus vertebra posterior dan pedikel tetap utuh, tetapi yang terkenanya yang anterior. Nah, ini adalah multiple myeloma itu keganasan yang paling umum terjadi ya. Hampir semuanya itu lesinya seluruhnya litik. Ini adalah gambarnya pada anak yang putih ini, dia adanya fraktur kompresi juga. Fraktur kompresi. Lalu ada diskitis atau osteomielitis pada tulang belakang. Nah, ini infeksi ya, infeksi diskus atau diskitis itu hampir selalu dikaitkan dengan osteomielitis pada vertebra yang berdekatan dan menyebarnya secara hematogen lewat darah dari infeksi organ lain, misalnya saluran kemih atau jaringan lunak. Nah, daerah lumbal itu paling sering yang terkena, dan biasanya gejalanya itu nyeri punggung dan nyeri tekan. Nah, karena suplai darah, anak-anak itu lebih mungkin terkena diskitis yang kemudian menyebar ke tulang belakang yang berdekatan, sedangkan orang dewasa itu lebih sering terkena osteomielitis vertebra yang menyebar ke diskitis. Ini adalah gambarnya diskitis pada L4 dan L5. Ini adanya penghancuran pada bagian depan dan superior dari plat ujung L4. Sedangkan yang ini adalah penyempitan ruang dari L4 dan L5. Dia ada penyempitan ruang juga dan ada penghancuran di bagian depan dan superior dari platnya. Lalu ada ankylosing spondylitis. Jadi ankylosing spondylitis itu adalah artritis yang sifatnya kronis dan progresif yang ditandai dengan peradangan dan fusi sendi sakroiliaka bersama dengan sendi faset vertebrat dan jaringan lunak paravertebral. Nah, untuk radio konvensional pada daerah yang terkena dilakukan untuk diagnosis dan tindak lanjut pasien. Pada gambar yang panah putih ini, dia terdapat pertumbuhan tulang yang berlebih pada tuberositas ischiadica. Ini ya. Pada panah yang hitam, ini didapatkan adanya fusi pada tulang atau sendi sakroiliaka. Jadi tidak sampai hilang itu ya. Tulangnya itu sampai hilang. Kalau panah yang hitam putus-putus ini, dia adanya ankylosing pada os simfisis pubis. Nah, terjadi akibat pengerasan dari serat luar dari anulus fibrosis itu akan menyebabkan atau membentuk jembatan tulang tipis yang menghubungkan sudut satu vertebra dengan vertebra lainnya, atau yang disebut syndesmoid. Nah, produksi dari syndesmoid ini yang progresif akan menghubungkan badan vertebra yang berdekatan, sehingga dia akan menampilkan seperti tulang bambu atau bambu spin. Ini adalah gambaran dari bambu spin sendiri. Seperti
bambu. Ini ya gambarannya bambu spin pada garis yang putih-putih, terputus. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.